Selama puluhan tahun, NASA adalah raksasa tak tertandingi dalam eksplorasi luar angkasa. Namun, dalam 2 dekade terakhir, seorang visioner muncul dan mengubah segalanya. Elon Musk dengan SpaceX-nya tidak hanya menantang NASA, tetapi juga menciptakan revolusi baru dalam cara manusia menjelajahi bintang-bintang. Bagaimana mungkin sebuah perusahaan swasta bisa melampaui lembaga antariksa paling berpengalaman di dunia? Apa yang membuat SpaceX begitu unggul dibanding NASA? Apakah ini awal dari era baru eksplorasi luar angkasa? Mengapa Elon Musk lebih baik dari NASA dalam eksplorasi luar angkasa? Mari kita mulai perjalanan ini. NASA telah menjadi pionir eksplorasi luar angkasa sejak pertengahan abad ke-20. Dari pendaratan manusia di bulan hingga peluncuran teleskop luar angkasa yang mengubah cara kita memahami alam semesta, tidak ada yang meragukan kontribusi besar NASA terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, eksplorasi luar angkasa mengalami stagnasi. Biaya yang sangat besar, birokrasi yang kompleks, dan ketergantungan pada anggaran pemerintah membuat inovasi berjalan lebih lambat dari yang diharapkan. Di sisi lain, Elon Musk memiliki visi yang jauh lebih berani, membuat manusia menjadi spesies multiplanet. Ketika NASA berfokus pada eksplorasi berbasis penelitian ilmiah dan proyek-proyek yang memerlukan waktu bertahun-tahun untuk direalisasikan, Elon Musk langsung menetapkan tujuan besar, kolonisasi Mars, roket yang dapat digunakan kembali, dan eksplorasi luar angkasa dengan biaya yang jauh lebih rendah. Dalam salah satu wawancaranya, Elon Musk pernah berkata, "Jika kita tidak meningkatkan laju inovasi, kita akan tertinggal. Kita harus berpikir besar dan bertindak cepat." Dan itulah yang dilakukan SpaceX. Mereka tidak hanya bermimpi, tetapi juga mengambil langkah nyata untuk mewujudkannya. NASA memang memiliki pengalaman dan teknologi canggih. Tetapi apakah birokrasi dan sistem konvensionalnya masih relevan di era eksplorasi luar angkasa modern? Bagaimana SpaceX bisa melakukan apa yang NASA butuh waktu puluhan tahun untuk mencapainya? Salah satu alasan utama mengapa SpaceX melampaui NASA dalam eksplorasi luar angkasa adalah kecepatan inovasi. Jika kita melihat sejarah NASA, setiap proyek besar seperti Apollo atau Space Shuttle memakan waktu puluhan tahun dengan anggaran miliaran dolar sebelum akhirnya terwujud. Sementara itu, SpaceX berhasil mengembangkan dan menerbangkan roket dalam waktu yang jauh lebih singkat dengan biaya yang lebih rendah. Salah satu contoh terbaik adalah roket Falcon 9. NASA menghabiskan miliaran dolar untuk mengembangkan sistem peluncuran baru setelah pensiunnya Space Shuttle. Tetapi SpaceX hanya membutuhkan beberapa tahun untuk membuat roket yang lebih efisien dan dapat digunakan kembali. Inovasi terbesar mereka, pendaratan kembali roket pertama yang dapat digunakan ulang, sesuatu yang bahkan NASA belum pernah lakukan sebelumnya. Elon Musk pernah berkata, "Jika sesuatu cukup penting, meskipun peluangnya kecil, Anda tetap harus melakukannya." Pendekatan ini membuat SpaceX berani mengambil risiko dengan metode uji cepat, gagal cepat, dan perbaiki cepat. Berbeda dengan NASA yang harus mengikuti proses birokrasi yang panjang, SpaceX memiliki kebebasan untuk bereksperimen dan mempercepat pengembangan teknologi mereka. Tapi bagaimana sebenarnya SpaceX bisa membuat eksplorasi luar angkasa jauh lebih murah dibandingkan NASA? Apakah benar SpaceX lebih hemat biaya dibanding NASA? Jika iya, bagaimana mereka melakukannya? Salah satu keunggulan terbesar SpaceX dibanding NASA adalah efisiensi biaya. Eksplorasi luar angkasa selalu dikaitkan dengan anggaran yang sangat besar, tetapi SpaceX membuktikan bahwa hal itu bisa dilakukan dengan biaya yang jauh lebih rendah. Contohnya, roket Falcon 9. Sebelum kehadiran SpaceX, peluncuran roket sekali pakai bisa menghabiskan biaya hingga 150 juta dolar per peluncuran. Namun, Falcon 9 dengan teknologi penggunaan ulang menurunkan biaya ini menjadi sekitar 67 juta dolar per peluncuran, bahkan bisa lebih murah lagi. NASA sendiri mengembangkan Space Launch System (SLS) untuk misi eksplorasi luar angkasa, tetapi biayanya sangat besar. Setiap peluncuran SLS diperkirakan mencapai 4,1 miliar dolar, jauh lebih mahal dibandingkan Falcon Heavy
yang hanya sekitar 97 juta dolar. Elon Musk pernah berkata, keberlanjutan eksplorasi luar angkasa bergantung pada pengurangan biaya peluncuran secara drastis. Jika kita bisa menggunakan kembali roket seperti pesawat terbang, kita bisa membuka masa depan antar bintang. Selain teknologi roket yang dapat digunakan ulang, SpaceX juga memangkas biaya dengan bekerja lebih fleksibel dan efisien dibanding NASA. Mereka menggunakan suku cadang yang lebih murah tetapi tetap berkualitas tinggi, serta menjalankan perusahaan seperti startup teknologi, bukan lembaga pemerintahan yang penuh birokrasi. Namun, biaya murah bukan satu-satunya faktor. SpaceX juga berani mengambil risiko besar yang bahkan NASA pun tidak berani lakukan. Bagaimana SpaceX bisa mengambil risiko lebih besar dibanding NASA dan tetap sukses? Dalam eksplorasi luar angkasa, kegagalan adalah bagian dari proses. Namun, bagaimana sebuah organisasi menghadapi kegagalan menentukan seberapa cepat mereka berkembang. NASA dikenal sebagai lembaga yang sangat berhati-hati. Setiap proyek mereka melewati proses panjang dengan banyak tahapan verifikasi dan persetujuan. Ini memastikan keselamatan yang tinggi, tetapi juga membuat inovasi berjalan lambat dan mahal. Kegagalan bukanlah pilihan bagi NASA karena taruhannya sangat besar. Satu kesalahan bisa berarti hilangnya nyawa astronot atau miliaran dolar dana publik. Sebaliknya, SpaceX memiliki pendekatan yang sangat berbeda. Fail fast, learn fast. Mereka tidak takut mengalami kegagalan dalam pengujian, karena bagi mereka setiap kegagalan adalah pelajaran berharga untuk perbaikan. Bukti nyata dari pendekatan ini bisa dilihat dalam pengembangan Starship. Sejak tahap awal, berkali-kali prototipe Starship meledak saat uji coba. Namun, alih-alih menganggapnya sebagai kemunduran, SpaceX menggunakannya sebagai bagian dari strategi pengembangan cepat. Kini, Starship menjadi salah satu kendaraan luar angkasa paling ambisius yang pernah dibuat manusia. Elon Musk pernah berkata, jika sesuatu tidak gagal, artinya Anda tidak cukup berinovasi. Pendekatan ini jelas membedakan SpaceX dari NASA. Jika NASA butuh waktu bertahun-tahun untuk merancang dan menguji satu roket, SpaceX bisa membuat, menguji, gagal, memperbaiki, dan mencoba lagi dalam hitungan bulan. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1, 0, and liftoff of Space Shuttle Atlantis. Tetapi bagaimana dengan misi luar angkasa yang lebih besar? Apakah SpaceX benar-benar bisa menyaingi NASA dalam mengirim manusia lebih jauh ke luar angkasa? Apakah SpaceX akan mengalahkan NASA dalam misi ke Mars? Sejak dulu, manusia bermimpi untuk menginjakkan kaki di Mars. NASA telah melakukan berbagai penelitian dan misi tak berawak ke planet merah ini. Tetapi hingga kini, belum ada rencana konkret untuk mengirim manusia ke sana dalam waktu dekat. Di sisi lain, Elon Musk memiliki tujuan yang jauh lebih ambisius, membangun koloni manusia di Mars secepat mungkin. SpaceX bukan hanya berbicara tentang eksplorasi, tetapi tentang migrasi antar planet. Mereka telah mengembangkan Starship, roket raksasa yang dirancang untuk membawa manusia dan kargo dalam jumlah besar ke Mars. Starship dibuat agar bisa digunakan ulang, yang berarti perjalanan ke Mars akan jauh lebih murah dibanding metode konvensional NASA. Sementara itu, NASA masih bergantung pada pendekatan yang lebih lambat dan konservatif. Mereka memiliki rencana misi Artemis untuk kembali ke bulan sebagai langkah awal sebelum ke Mars. Tetapi dengan birokrasi yang panjang dan biaya yang besar, kemungkinan perjalanan berawak ke Mars oleh NASA masih bertahun-tahun lagi. Elon Musk pernah berkata, "Saya ingin mati di Mars, tapi bukan karena jatuh menabraknya." Pernyataan ini menggambarkan keseriusannya dalam mewujudkan mimpi ini. SpaceX telah berulang kali menguji teknologi yang diperlukan untuk misi ke Mars, sementara NASA masih dalam tahap penelitian. Namun, apakah semua ini berarti NASA akan kalah dalam eksplorasi luar angkasa? Ataukah mereka memiliki keunggulan yang tidak dimiliki SpaceX? Apakah NASA masih memiliki keunggulan yang tidak bisa dikalahkan oleh SpaceX? NASA dan SpaceX memiliki pendekatan yang sangat berbeda dalam eksplorasi luar angkasa. NASA adalah lembaga yang penuh pengalaman, dengan teknologi canggih dan rekam jejak luar biasa dalam misi luar angkasa.
Namun, mereka terikat oleh birokrasi, anggaran pemerintah, dan pendekatan konservatif yang membuat inovasi berjalan lebih lambat. Di sisi lain, SpaceX adalah revolusi. Dengan pendekatan yang agresif, cepat, dan berani mengambil risiko, mereka telah mengubah industri luar angkasa selamanya. Dengan biaya lebih rendah dan visi yang lebih besar, SpaceX bukan hanya menyaingi NASA. Mereka bisa jadi pemimpin utama dalam era eksplorasi luar angkasa baru. Tetapi apakah ini berarti NASA akan ditinggalkan? Tidak juga. NASA masih memiliki sumber daya, pengalaman, dan keahlian ilmiah yang tak tertandingi. Mungkin, masa depan eksplorasi luar angkasa bukanlah tentang persaingan, tetapi kolaborasi antara sektor swasta dan pemerintah. Jadi, siapa yang akan menguasai masa depan? Apakah SpaceX akan membawa manusia ke Mars lebih dulu? Atau NASA akan tetap menjadi penguasa eksplorasi luar angkasa? Atau mungkin, pertanyaannya bukan tentang siapa yang menang, tetapi apakah kita sebagai manusia siap untuk melangkah lebih jauh ke luar angkasa? Jika ada satu hal yang pasti, seperti kata Elon Musk, masa depan harus lebih menarik daripada masa lalu. Jika tidak, mengapa kita harus bangun di pagi hari? Dan sekarang, pertanyaannya kembali kepada kalian. Apakah kalian percaya bahwa di masa hidup kita, manusia akan benar-benar menjadi spesies antar planet? Atau mungkin, kalian punya teori gila kalian sendiri tentang masa depan eksplorasi luar angkasa? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan beritahu kami topik apa yang ingin kalian bahas di video selanjutnya.